langsung aja saya mulai live malam hari ini. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah semangat, tetap terus belajar meskipun marketnya lagi begini. Oke, jadi malam hari ini aku akan bahas juga saham-saham di US stock sedikit-sedikit. Jadi teman-teman ngerti US stock sahamnya apa aja. Bukan untuk ngajakin kalian untuk kabur dulu ke US stocks, tapi buat memahami aja, jadi nambah wawasan. Nah, hari ini market koreksi, I think this is a normal correction setelah berhari-hari naik ya. Jadi ini IHSG-nya, kan kita udah bilang ya, marketnya tuh masih bearish gitu, belum bullish. Jadi IHSG itu udah naik sekitar 7% dari bottom 28 Februari kemarin. Dan beberapa saham perbankan besar seperti contohnya BRI, ini juga udah naik signifikan dari bawah. Ini gambarnya udah banyak banget, ini sekitar 18% sampai ke puncak. Bahkan buat teman-teman yang dapat di bottom 28 Februari sampai puncak tadi pagi aja itu dapat 18%. Jadi nggak heran sih kalau misalkan ada orang-orang yang cenderung profit taking. Asing profit taking menurut aku sangat wajar, karena mereka cuan dari 28 Februari kemarin sampai sekarang tuh udah 18% gitu loh. Jadi sangat wajar sekali. Dan pas kemarin mereka profit taking tertahan di level terendah pada 11 Maret. Pas mereka profit taking itu low-nya di angka lagi-lagi 3660 ketahan di situ. Itu di Fibonacci 50, lihat di Igoi kelihatan di sini. Ketahan di sini menurut aku profit taking yang sangat normal sekali ya. Kemarin pun asing lagi masih net buy BRI. Terus kemudian BMRI secara valuasi sih untuk BRI aku nggak jelasin lagi, karena beberapa bulan kemarin tuh aku ngejelasin valuasi terus, dan last week pun 1-2 pekan kemarin aku masih ngejelasin tentang valuation BRI. Jadi sebenarnya ini udah apa ya, udah very discounted banget gitu loh untuk BRI-nya. Dan kemarin kita juga dengar Pak Pandu juga ngomong bahwa ini tuh udah kayak mendekati all time low secara valuation, secara book value, PBV, kira-kira kayak gitu. Memang sih aku juga setuju udah di standar deviasi -2 untuk BRI-nya. Nah, tapi BMRI belum. Kalau aku lihat sih masih belum, meskipun ini udah sideways kayak gini ya. Terus BBCA masih di angka sakral yang 8450, 8425 ini teruji terus mantul. And then hari ini koreksi, menurut aku koreksinya masih sangat normal sekali. Jadi merespon kalian yang galau-galau, takut-takut, selain kalian dapat penghiburan dari konten saya dan Pak Pandu yang saya post hari ini tadi di Igoi saya dan juga di TikTok saya. Kayaknya di post di TikTok juga. I think it's normal profit taking ya. Ini BCA udah naik 8% dari, kita ngelihatnya selalu dari bottom dong. Kan mereka big money mereka dapatnya banyak di bottom pasti 28 ini. Mungkin nggak sampai benar-benar bottom tapi ini perhatiin di hari kedua yaitu tanggal 3 Maret ini mereka masih cuan gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi it's normal profit taking, apalagi BRI-nya mereka masih cuan. Jadi ini ya, aku mau ngukur dari hari kedua ya. Kalau dari hari kedua naik yaitu 3 Maret kemarin sampai 13 Maret itu cuannya BRI mereka masih sekitaran up to 7%. 3 sampai up to 7%-an. Oke ya. Oke, ini panahnya udah banyak banget. Aku mau bersihin dikit yang BRI dan BCA. Terus kemudian hari ini BNI itu nggak masuk. Dia koreksi, tapi koreksinya normal kayak melo-melo aja, 0% dibandingin harga closing kemarin sama. Jadi hari ini merah, tapi sebenarnya sempat naik dulu. Saham-saham banking nih merah. Kalian bilang merah. Iya, tapi sebenarnya pagi itu sempat naik dulu loh. Jadi ada gap up loh. Profit taking gitu. Terus BBNI juga kayak gitu. Apa yang aku belum bahas sih? BCA, BMRI, BRI udah teknikalnya udah semua. Terus Astra International. Bicara soal Astra International ini sebenarnya kena impact dari perlambatan perekonomian juga sih. Jadi penjualan mobil pada Februari 2025 ini turun sekitaran 6,5% atau 12% MOM ya. Jadi sekitaran kalau sebentar.
Bentar ya. Dan ini lebih buruk dari realisasi seindustri ya. Intinya sebenarnya penjualannya agak-agak slow down. Pangsa pasar ASRI lagi ASII itu turun dari 58% jadi 53%. Oke. Jadi perhatiin hari ini kita lihat ASII gimana. Yang di tok-tok yang di YT lihat ke Igoi, istilah kata buat makan aja susah kok buat beli mobil gitu. Jadi secara tahunan turun 6,5% ya dia penjualan mobilnya, dan secara bulanan naik 12% ya. Jadi yang turun tadi secara tahunannya gitu. Oke, terus kemudian secara fundamental valuation Astra International valuasinya masih murah sebenarnya. Ini termasuk yang bleeding di market saham ini, termasuk yang long termnya koreksinya dalam banget. Tapi nanti kalau perbankan naik, Astra dan Telkom itu yang akan mengikuti dulu. Ada kabar baik dari GoTo. GoTo ini ada impact ke ASII dan TLKM juga karena mereka ada investasi lumayan gede di GoTo ya. Jadi aku mau kasih lihat datanya GoTo ini, pendapatannya naik 7,5% secara tahunan dan rugi bersihnya membaik banget ya. Aku cek dulu dia rugi 90,4 triliun. Sekarang ruginya sisa 5,2 triliun aja ya. Jadi dari 90,4 triliun sekarang ruginya jadi 5,2 triliun saja. Wah, saja 5,2 triliun. Ya, jadi sementara itu adjusted EBITDA-nya tumbuh signifikan ya, 117% tahunan dan 348% kuartalan. I think this is good buat GoTo, meskipun kemarin dulunya ketika efisiensi sempat keluar berita-berita yang nggak bagus. Disclaimer, it's not a buy recommendation. Ini cuman ngasih tahu data aja. Terus apakah dia bagus untuk long term investing? Kalau aku sih belum berani lah. Kalian kalau mau ngetes naga-naga cacing-cacing jangan all in, dikit aja lah ngetes buat lucu-lucuan ya kan. Ini jadi adjusted EBITDA-nya ini by quarter by quarter ini naik terus. Kemudian nih aku mau kasih lihat adjusted EBITDA untuk proyeksi 2025 ini naik lagi. Dan ini aku mau kasih lihat juga yang di Igo, yang di YT, yang di Tok-Tok yang di YT ke Igo ya. Ini YouTube ini juga YouTube. Aduh kepalaku, aku capek di Jakarta. Aduh gimana sih? Di Jakarta meeting terus macet, terus ngehang. Maaf ya ngomongannya kalau udah belibet gini, ini tanda lelah. Belum makan. Jadi habis ini baru mau makan. Tadi dapat takjil dari hotel, lumayan ya. Oke, lumayan buat ganjel dulu. Oke, jadi ini perhatiin adjusted EBITDA by quarter-nya ini dari minus banget. Terus kemudian udah mulai jadi agak-agak sedikit positif ya. Terus projection 2025 juga kelihatannya lebih baik. Dan ini terus adjusted EBITDA terus. Dari sini aku mau kasih lihat kerugiannya aja sih. Ini net income atau kerugiannya dari minus banget, terus lihat secara visual, secara gambar ini udah mulai membaik gitu loh. Nah terus sekarang bagaimana dengan harga sahamnya, dengan chart harga sahamnya. Temanku bilang, kok kamu nggak pernah kehabisan bahan sih ngomong, karena market kan selalu bergerak, itu yang pertama. Dan juga I thank to my team yang selalu bantu kita semua, bukan bantu saya. Kita punya satu visi yang sama, to transform lives dengan education di finance and capital market. Intinya sebenarnya kita nggak pernah bisa bosan dengan market inilah. Good news is good news, bad news is also a good news buat yang bisa ngerespon gitu loh. Jadi jangan putus asa teman-teman. Perhatikan di GoTo di sini.
GoTo kan sempat sampai jadi gocap juga ya. Ini kan udah pada putus asa banget gitu. Tapi jangan samakan semua saham gocap kayak gini ya. Jadi you are very lucky gitu loh. Ini bisa bangun kayak gini nih. Ini jarang-jarang ada saham gocap kayak gini. Aku pun juga nggak ngejamin ya bahwa ini bakalan jadi aman, lancar, jaya. Market tuh susah, lagi kondisi bearish, bukan susah sebenarnya. Because when there is a blood, there is an opportunity in the market gitu, kata orang bijak ya, dan kata Pak Pandu Syahrir kemarin saya mengutip seperti itu. Nah, jadi when there is blood in the market, there is opportunity. I mean, it's not just about GoTo. Nanti kalau recover, ingat yang recover duluan itu big banks. Duit asing bakalan masuknya ke big banks duluan. Jadi GoTo ini bagus secara fundamental, tapi untuk long term investing kayaknya mesti harus tetap hati-hati. Aku lebih memilih untuk trading dulu aja jika ada retracement. Kemungkinan sekitar 74 atau 75-an. Dan tidak harus trading teman-teman yang tidak ada. Terus ada yang menarik dari out of topic sedikit dari GoTo dan juga ASI dan TLKM. Aku mau ke Saratoga yang lama kita nggak bahas. Ini pendapatan secara tahunannya dia itu naik 148% secara tahunan ya. Terus kemudian secara kuartalan turun 120%. Jadi 5,3 triliun. Laba bersih secara tahunan naik 132,4%, terus secara kuartalan agak-agak turun. Nah, ini chartnya kalau harga saham dari Saratoga, perhatikan di sini. Oke, perhatiin di sini. Laba bersih secara tahunan itu naik 132,4%. Kenaikannya didorong dari pembalikan rugi investasi. Nah, kepengaruh juga ya. Jadi dia ada investment, tadinya rugi terus jadi untung. Karena kan Saratoga ini perusahaan investasi sebenarnya. Tapi chart harga sahamnya baru sideways aja dan sekarang baru ngebentuk pattern inverse head and shoulders, potentially seperti itu belum tentu terjadi gitu loh. Jadi wait and see dulu aja. Nah, sepanjang 2024 ini Saratoga tuh kinerjanya tuh positif karena 3 pencapaian utama. Yang pertama karena dividen. Penghasilan dari dividen yang signifikan. Salah satunya kan dari ADRO juga ya. Terus kemudian kenaikan valuasi portfolio yang mendorong pertumbuhan NAV-nya 10,5% secara tahunan. Nah, terus Saratoga ini juga ada menambah kepemilikan di MDKA. Kita lihat sedikit, this is not a trading recommendation. Mau kasih tahu aja. Saratoga tuh ada ngebeli 121,76 juta saham MDKA di harga 1.400. Kesimpulannya lebih tinggi daripada harga market saat ini. Belinya pada tanggal 5 Maret di sini ya, tanggal 5 Maret di chart kelihatan di IGOI. Terus jadi kepemilikannya sekarang menjadi 20,08% dari 19%-an sekian. Jadi nggak terlalu efek banyak sih. Saratoga dan Provident Capital ini tetap jadi pengendali utamanya MDKA ya. Jadi masih ada kaitannya di sini. MDKA tuh salah satu portfolionya Saratoga. Sekarang lagi di area support, kita wait and see dulu aja. Kemudian kita lihat Toba. Toba itu secara pendapatan turun 11% secara tahunan, tapi secara kuartalan naik 24% ya. Jadi ini secara laba bersihnya itu naik 259%. Jadi sebenarnya emiten-emiten ini banyak loh yang kinerjanya tuh bagus gitu. Dan ini dia kenaikan laba bersihnya tuh karena ada efisiensi penurunan beban pokok pendapatan gitu. Itu faktor utamanya. Tapi laba kuartalannya turun. Jadi tahunan naik, kuartalan turun karena peningkatan beban pokok pendapatan secara kuartalan. Kalau tahunan ada efisiensi, kuartalan malah ada peningkatan. Ya. Jadi ini Toba is not a recommendation juga, kita wait and see dulu. Marketnya kayaknya lagi pada wait and see juga setelah di beberapa waktu yang lalu tuh naik lumayan signifikan dari saham-saham perbankan. Terus Keras dan Pegas ini ada kolaborasi buat bangun infrastruktur LNG bunkering. Wait and see juga. Keras not a trading buy. Terus Pegas, terus apa dong rekomendasinya? Rekomendasinya strictly sekarang ada di M-Trade sih. Oke ya, ada di M-Trade. Ya, ini Pegas
Watchlist sekarang ada di M-Trade ya. Pegas ini masih ada potensi untuk naik sedikit, tapi tinggal nge-hold atau profit taking aja. Karena sebenarnya dia udah breakdown dari garis merah ini, dari tren naik sideways sekarang jadi agak-agak tren turun sedikit gitu loh. Nah, jadi ini tinggal siap-siap profit taking aja gitu. Nah, terus aku mau cek questions, trending question apa? Malam hari ini aku cek trending question. ASI potensi cup and handle enggak sih di H4. Waduh, kalian jangan ngelihat H4. Kalau H4 itu buat trading jangka pendek banget. Kalau kalian trading jangka pendek banget di kripto aja, fluktuasinya lebih cepat. Kamu trading jangka pendek di ASII mau dapat apa? Gerakannya pendek banget, dan juga big picture kamu harus lihat big picture-nya tuh lagi downtrend, lagi sideways. Yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igo yuk untuk lihat chartnya. Kemudian bagaimana dengan Petro dan Indi? Adam Deka nanya, Petro dan Indi bagaimana kabarnya? Petro. Oke. Lagi ketahan support 2860. Kita wait and see di area situ aja dulu ya. Kita wait and see di 2860 ya. Jangan buy dulu ya. Jangan buy. Terus antara buy on weakness, kalau breakout gimana? Aku prefer buy on weakness sih. Aku lebih memilih buy on weakness dengan kondisi market seperti ini. Oke. Kemudian tadi ada yang nanya saham Indika Energy bagaimana kabarnya? Lagi downtrend juga. Kalau mau buy tunggu di bawah 1320. Jangan buru-buru. Wifi main dan CPDK turun terus nih. Iyalah. Ntar dulu. Nah, ntar dulu ya. Wait and see dulu lah. Ini mantul menurutku pantulan sesaat sih. Ini wait and see dulu deh, lagi arah-arah kayak gini. Nggak mau deh. CBDK lagi downtrend apalagi trading. Kita konteksnya trading kan ya. Nggak mau deh. Terus DCII masih naik nggak hari ini? Masih naik terus ya. Lagi ada tema bagus sih buat data center, tapi masa ya kamu mau beli satu lot saham nggak liquid, satu lotnya 22 jutaan. Wait and see dulu lah, biarin dia stock split, biar dia likuiditasnya membaik dulu, bid overnya tebel-tebel dulu ya. DCI aku mau watch kalau nanti likuiditasnya udah bagus, terus data aku mau watch juga. Kenapa? Karena Danantara salah satu fokusnya ke data center investasinya. Bisa jadi nggak sih investasinya ke sini? Ya aku nggak tahu. Aku bukan lagi mau mengkode-kode apa, mentang-mentang ketemu Pak Pandu sama sekali beliau nggak ada ngomong emiten-emiten ini gitu. TLKM pun juga ada ke data center. Mungkin ya kalau sama-sama investasi data center, apa nggak BUMN-nya dulu sih yang disupport untuk investasi data center. Disclaimer juga, TLKM ini juga untuk long term investing sebenarnya lagi murah sekali, but it's not for trading, apalagi trading pendek gitu. Oke, aku mau sedikit membahas tentang saham. Kemarin Danantara lengkap banget ya, aku bahas Danantara lengkap banget. Aku mau bahas lanjut ya, China stocks ya. Kan kita lihat lucu-lucuan China stocks kemarin ya. Kita kemarin udah bahas XPEV itu, dia China stocks terdaftar di bursa Amerika. Ini lagi uptrend masuk stage 2-nya ya. Mungkin kalau kalian yang udah ngerti ilmunya di Trading Academy atau M-Trade Academy, boleh tuh lihat-lihat di sini nih. Ya, ini bisa dibikin trading plan-nya. LI juga aku bahas cepat aja ya. Terus NIO, ini bisa jadi watchlist-nya kalian buat belajar coret-coret chart gitu loh. Nah, NIO ini barusan breakout nih. Ini baru transisi dari stage 1 menuju stage 2-nya dia. Terus Great Wall Motor 2333 kodenya di Hong Kong Stock Exchange. Nah, kalau kalian lihat di sini ini habis breakout dan ada retracement lagi. Nah, so open your mind. Kenapa? Karena emiten-emiten yang dari luar ini ya, jadi gini. Sekarang kan Indonesia masih ketergantungan sama asing ya. Asing tuh pindah kemana? Asing baru ke China kan. Dan kalau kita perhatikan secara di MSCI itu pegang saham atau saham-saham asing tuh lebih banyak ya. Kalau Indonesia sekitar 1,5%-an doang. Nah, bobotnya MSCI
China, ya saham-saham China itu naik sekitaran jadi 20%-an, and it's massive, gede gitu. Jadi bukan cuma US stocks doang, itu bisa jadi alternatif buat muter duit gitu, buat investor gede. Nah, kalau kita sebagai retail gimana? Kalian mau belajar boleh juga sih, tapi jangan terburu-buru kayak buka akunnya gimana. Nah, penting ya kalau kalian mau kabur aja dulu, baik secara beneran kerjaan kabur ke luar negeri, atau kalian mau kabur aja dulu secara investasi, kamu mesti mikir banyak hal loh. Nggak boleh cuma sekedar buka account terus kabur, taruh duit di sana. Kamu mesti mikir tentang tax regulation, baik di Indonesia maupun di negara tersebut. Oke? Dan setahu aku sih, kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi karena aku bukan pakar pajak ya. Nanti kapan-kapan kita undang lah kalau ada yang ahli pajak gitu ya. Kamu kalau investasi di saham luar negeri, di luar negeri sana beneran, kalau pulang ke Indonesia itu labanya pajaknya diambil dari keuntungan kamu tuh berapa persen tuh, kayaknya lumayan banget deh. Kalau nggak salah sampai 30-an%. Kira-kira kayak gitu. BMTR itu harganya salah kah? Udah murah banget gitu apa masuk sekarang? Jangan menilai saham murah atau tidaknya berdasarkan harga saham. Price is what you see, but value is what you get for investing. Nah, sedangkan kalau trading kita pakai chart itu kita nggak beli pas dia turun. Tapi strategi super trader itu belinya pas dia belok naik gitu loh. Oke. Dan ini saham-saham seperti ini tak kasih contoh kayak Great Wall Motor Company Limited. Ini aku kasih contoh ya. Ini dari yang turun terus mulai belok naik tuh contohnya kayak gini. Jadi mulai ada breakout dari sideways-nya. Ini bukan satu ajakan untuk beli saham China, enggak. I just want to show you the cycle. Siklusnya berubah. Nah, ini kalau saham China kan udah di puncak ya, secara monthly udah di puncak gitu. Tapi kalau saham China itu lagi mulai breakout dari sideways, kebanyakan kayak gitu. Ya, jadi meskipun dulunya naik tapi ada sempat turun atau sideways dulu. Jadi kayak gini nih, kayak Bank of China itu juga baru breakoutnya tuh dari 24 Januari atau awal Februari kemarin. Terus ya ini ajak kalian untuk lebih belajar membuka wawasan aja. Of course kalau lagi latihan investasinya di Indonesia dulu. Jadi harus pertimbangkan banyak hal termasuk juga tax regulation. Jangan-jangan kalian cuannya sedikit pas dibawa pulang ke Indonesia kena pajak gede ya. Sama aja bohong. Nah, ini buat belajar chartnya. 998 ini udah agak telat, bankingnya udah naik duluan. Tapi kalau yang di saham-saham EV itu baru naik sedikit gitu ya, baru aja naik sedikit. Terus kemudian China Construction Bank 939 ini di Hong Kong Stock Exchange. Ini kalau mau di trading yang khusus yang ini ya, ini chartnya dia kelihatan lebih rapi. Nah, keuntungan kalian belajar di M-Trade Academy adalah kalian bisa pakai ilmunya untuk apa aja. Jadi untuk nge-review apa aja bisa. Cuman kita trading ideas-nya, contoh-contoh case study buat tradingnya saham Indonesia doang ya. Dan kadang-kadang ada kripto. Karena kita nggak cover ini di M-Trade gitu kan ya, under OJK ya. Terus kemudian Alibaba. Nah, kalau yang ini perusahaan China yang listed di Amerika, yang ini juga sama, sempat turun beberapa waktu yang lalu sangat signifikan di 2024 kemarin ketika saham Amerika lagi booming, dan sekarang tiba-tiba naik tinggi dari sama sih semuanya dari akhir Januari kemarin, pekan ketiga Januari itu ketika DeepSeek ya, case DeepSeek itu mengguncang saham Amerika, dan abis itu pengusaha-pengusaha China dirangkul sama Xi Jinping untuk atau Presiden China untuk bersama-sama mereka growing together ya. Jadi anyway, nggak heran lah kalau duit asing pindah ke sini. Nah, ini contoh beberapa saham China yang mungkin kalian bisa catat untuk kalian bisa lihat-lihat. Terus ya anyway, itu live aku malam hari ini. Terus kemudian saham-saham dari data center kayak tadi sih watch aja dulu lah. Kalau aku sih belum mau beli, cuman nanti aku akan watch kalau liquidity-nya udah mulai membaik dan kalau dia udah ada turunnya, bukan pas naik terus kayak gitu. PTBA, Akra, ASI tadi udah ya. PTBA, Akra, MTEK, PGEO, Tins, BRIS. PTBA, aku mau ke BRIS dulu. BRIS ini dia mau bikin ATM
emas. Jadi bisa kayak nabung emas, deposito emas, terus bisa narik emas pakai ATM. Cuman secara chart agak kurang oke ya. Dan secara investing kalau kita pakai value investing menurut aku kurang murah sih. Jadi aku skip dulu. Terus MTech PGEO Renewable Energy. Toba tadi udah dibahas. Wait and see dulu, downtrend, nggak mau. MTech ini ngasih cuan kita beberapa kali, tapi belakangan ya ini mulai downtrend kayak gini, jadi ya wait and see dulu deh. Bentar ya. Oke. Aku mau kasih summary buat live malam hari ini, teman-teman. Tidak ada satu orang pun yang tahu bottom market, tapi kalau ngelihat kondisi sekarang ini menurut aku udah sangat murah sekali sih. Jadi semoga masa wait and see-nya nggak lama. Ada siklus di market, ada siklus hutang besar karena transaksi digenjot dengan kredit. Kalau nggak ada kredit sebenarnya jadi bentuknya garis lurus aja pertumbuhan produktivitas manusia ini. Tapi karena ada kredit, ada hutang, pertumbuhannya tuh jadi ada siklus hutang kecil dan ada siklus hutang besar. Dan kalau siklus hutang besar itu pecah, itulah yang disebut dengan crash. Banyak orang pada saat crash ini profit from panic, tapi banyak juga yang gagal gitu ya. Terus anyway, teman-teman boleh nonton ini ya. Kelihatan nggak sih aku nyalain lampunya malah nggak kelihatan ya. EMVEST.id _LIVE di tanggal 16 Maret hari Minggu nanti, tanggal 16 Maret jam 3 sore. Kesimpulan tumben cepat live-nya, aku capek banget ya kalau di Jakarta tuh meeting macet terus lelah. Kalau udah gak lama boleh masuk aset 80% nggak? Intinya you have to learn first. Mau ngapain aja tuh sebenarnya boleh asal kamu siap dengan resikonya. Oke, keudahan utangnya gede. Oke. Bukan utang itu sih, tapi siklus hutang masyarakatnya juga ya. Akra, banyak pertanyaan Akra. Oke, I will answer your question. Akra. Oh ya, cut loss lah. Simply cut loss lah. Trading gitu loh. Adi. Kok abadi aja yang tulis abadi? Apa itu? Masih belum mau sih downtrend. LSIP masuk watchlist tapi ya ntar dulu deh, belum turun, belum koreksi. Saat bambu elemen, saatnya all in guys. Miss Ellen bilang udah murah banget. Wush. Saatnya belajar guys. Taruh di sini jatuh nggak ya? Wes lah, pokoknya kamu belajar dulu ya. Aku mau bagiin banyak dasar-dasarnya di situ. Ini bukan hanya warga yang kanker, kas negara juga kanker. Oh ya, kas negara. APBN, Kementerian Keuangan sentimen negatifnya hari ini. Matiin komen dulu. I want to share you something about this. Oke, aku lapar. Oke, kondisi fiskal negara hingga Februari 2024. Thank you loh udah diingetin Pak Hendra. Terima kasih sudah diingatkan. Aku hampir lupa menyampaikan hal penting. Pemerintah mengalami defisit APBN lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, yakni dari surplus 0,1% dari PDB. Jadi defisitnya minus 0,13% dari gross domestic product atau sekitaran 31,2 triliun. Loh, kok sentimen negatif kok udah dibilang hampir lowest sih? Ya, pas aku bukan nyuruh kalian beli enggak sih. Aku cuma mau bilang bahwa selalu ada bottom di market gitu loh, dan ketika terjadi bottom di market berita tuh biasanya masih jelek gitu aja sih. Kira-kira kayak gitu. Jadi bottomnya kapan, masih bisa turun sampai level berapa ya? Intinya siapkan dirimu dengan ilmunya, karena luck itu rumusnya adalah
luck is when opportunity meets preparation. Jadi preparationnya dalam hal ini ilmunya dan juga duitnya. Oke. Jadi pendapat lanjut lagi ya soal APBN ya. Pendapatan negara turun drastis 27,9% secara tahunan, jadi 316,9 triliun akibat perlambatan perekonomian, penurunan harga komoditas, mengurangi penerimaan ekspor dan juga royalti, serta insentif pajak yang diberikan pemerintah membuat penerimaan pajaknya tertunda. Jadi pemerintah memberikan keringanan pajak itu bikin berkurang, kira-kira kayak gitu. Nah, terus belanja negara juga turun 26% secara tahunan, itu membuat PDB juga pastinya turun atau Gross Domestic Product turun. Hal ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi makin bisa melambat karena belanja negara itu salah satu pendorong perekonomian. Jadi kesimpulannya gimana dampaknya ke pasar saham? Defisit APBN yang lebih cepat ini bisa makin memicu kekhawatiran investor asing. Makanya kalau kalian value investing tuh juga harus tetap ngatur duit lah ya, jangan all in gitu loh. Sebenarnya I'm being very careful kalau ngomong sesuatu tentang saham. Kayak tadi aku ngomong udah hampir lolos, langsung ada yang bilang ayo all in. Ya, intinya belajar dulu gitu loh. Kamu mengerti upside dan downside-nya. Selama kamu pakai uang dingin, kamu nggak akan stres, nggak akan galau. Terus kalau pendapatan negara turun drastis, investor khawatir pemerintah akan menaikkan pajak. Ya kan, paling gampang cari duit dari mana? Dari pajak atau memangkas subsidi, sehingga daya beli bisa lemah dan beban emiten meningkat. Aku mau share satu hal penting, selalu di akhir-akhir tiba-tiba muncul hal penting, satu lagi hal penting. Literasi keuangan yang pertama adalah make money. Ya, yang kedua, I thought it's saving and investing. But number 2, the more important is you have to understand the regulation, especially the tax regulation. Semua regulasi kamu harus paham bagaimana banyak hal itu memotong duitmu. Ya, jadi poin nomor 2 adalah kamu mesti ngerti yang memotong uangmu tuh apa. Pajak. Aku pernah punya akun kayak gini, akun bank banyak. Terus ada yang nggak dipakai, dibiarin. Ternyata admin bank itu lumayan juga ya. Kamu mesti ngerti. 3, biaya brokerage fee. Itu juga kamu mesti ngerti. Jadi kalau kamu trading tektok kelihatannya cuan, dipotong brokerage fee, yang paling cuan siapa? Belum lagi pajak dan levy, bacanya levy atau levy. Levy itu biaya yang kamu cek deh ketika kamu beli jual saham tuh kan ada biaya macam-macam ya. Levy itu biaya buat bursa. Jadi kalau kamu tektok terus yang untung, yang pasti untung negara. Ya nggak salah, negara sudah dikasih tahu kok. Masalahnya investor yang atau trader atau gambler yang seringkali nggak mau tahu gitu loh. Pajak final murah malah saham. 2, brokerage commission. 3, brokerage commission berarti broker ya, perusahaan sekuritas. 3, levy itu siapa? IDX, itu pasti cuan. Nggak salah mereka gitu loh, tapi kamu harus ngerti. Apalagi yang menggerogoti keuanganmu? Salah milih pasangan yang matre, pas gak punya duit ditinggal, bercanda ya. But that's true. Surprisingly, aku belajar tentang financial literacy ya. Ada satu hal penting yang aku sendiri juga mikir. Ya, ini penting banget ya ternyata ya. Apa? Jarang kan orang mempersiapkan ini warisan. Kalau sampai amit-amit meninggal, itu duit kemana? Itu penting banget buat orang-orang tercinta kita. Oke. Asuransi penting nggak? Beberapa orang mengatakan kalau dia udah kaya banget gak penting, karena dihitung-hitung ya mendingan aku bayar sendiri, kata dia. Tapi kalau aku mempelajari kayak Mbak Nunung Sri Mulat, ini out of topic dari saham dikit, duitnya dia habis kemana? Ya selain karena mungkin agak konsumtif, karena aku denger interviewnya sama
satu artis ya, Ricardo apa tuh, Miladi Ricardo siapa, kalau beli mobil di mall pengen beli aja tanpa mikir, tapi banyak habis duit di pengobatan dia dan anaknya. Anyway, nomor satu paling penting yang kita semua pasti hadapi kan pajak ya. Kamu mesti ngerti sih kebijakan pajak tuh gimana, dan ini udah musim pelaporan pajak. Bentar ya. Ya, jadi pelaporan pajak ini you have to understand, ini kan udah sampai akhir nanti ya, untuk perorangan tuh sampai akhir Maret gitu ya. Terus kemudian kalau perusahaan kalau nggak salah sampai akhir April. Ada yang nanya, ini di saham ini kalau aku nggak laporin gimana sih? Masih kecil kok. Justru mumpung masih kecil kamu harus latihan laporin. Begitu nanti jadi gede kan gimana nggak dilaporin. Itu aja teman-teman ya. Semoga apa yang aku share buat kalian semua bermanfaat. And there is no buy recommendation for today. Aku cuma mau ngasih tahu valuasi saham-saham perbankan itu udah sangat murah sekali, especially BRI sih. Itu aja. Terus tadi aku ada kasih beberapa saham-saham China. Itu aku ajak kalian untuk melihat cycle perubahan duit pindah ke mana aja. Oke, thank you semuanya. Aku mau makan dah lemes. Menurut Ellen, what to do di kondisi ekonomi kayak gini? Oh, good question. Tiba-tiba teringat, kenapa sih kalau udah mau selesai tiba-tiba teringat aja hal penting gitu loh. Musim selalu silih berganti. Ada musim panas, ada musim dingin. Kalau di luar negeri ada lagi musim semi, ada musim gugur. Apakah kita selalu musim menuai? Tidak selalu. Ada kalanya musim menabur. Ada kalanya ketika kita menunggu, kita harus mengasah kapak kita. Aku mendengar perusahaan-perusahaan yang bijaksana, salah satunya dari BCA, Pak Yahya Setiatmaja tuh cerita, dan Bu Vera Evelyn tuh cerita. Kemarin pas pandemi, mereka tuh justru malah bikin infrastruktur digital apalah segala macam, diperbaiki semuanya. Jadi pas pandeminya kelar, justru malah bisa membantu kliennya. Jadi itu adalah musim dimana mungkin kita nggak bisa agresif, nggak bisa menuai saat ini. Tapi ini adalah musim menanam. Menanam apa? Untuk long term investing pada saham-saham berfundamental bagus. Simply fundamental bagus ya, kamu lihat dari bisnis model dan laba perusahaan. Detailsnya sebenarnya di sini. Ini yang aku mau kasih tahu ya. You have to understand this. Dan first time di Mvest ini aku akan kasih case study untuk US stocks, karena ya asal ilmunya dari sana. Tapi sebenarnya ini bisa diterapkan di Indonesia. Banyak yang hilang kepercayaan dengan saham Indonesia karena asing pergi, saham-sahamnya jadi nggak liquid, jadi gorengan semua. Ya deh, nanti kalau asing balik kita pilih yang fundamentalnya bagus. Dan mungkin sekarang kita bisa mendahului asing. Loh, kok mendahului asing? Jangan-jangan asingnya net sell terus, nanti turun terus gitu loh. URL-nya ini ya, oke? Nah, dia bisa balance. Nggak jatuh. Selamat malam, saya mau makan bebek goreng kecombrang. Bisa nggak saya sambil mencet nih, nggak jatuh? Nggak bisa. Cek komen. Siap Miss, istirahat yang cukup Miss. Jadi what to do di kondisi ekonomi kayak gini adalah kamu belajar. Mengasah kapak itu dengan cara belajar. Belajarnya di sini, mengasah kapak, belajar di sini. Ini diajarin bagaimana profit from panic, materinya baru. Jadi aku izin Jumat besok aku gak live karena aku mau bikin materinya ini. Oke? Thank you ya semuanya ya. Salam profit. Good night. Thank you. Wah, bye-bye semuanya. Bye-bye. PTBA lagi downtrend buat trading. Enjoy bebeknya. Selamat malam. Selamat malam. Bye. Live pas makan bebek kecombrang. Temanku mau datang, aku mau makan di bawah aja lah. Jadi nggak sih dia datang? Nggak.
Bye. Good night. Gak enak makan sambil live kan, nanti kalau lagi mangap-mangap jelek di screenshot.